orang kafir yang sebenarnya yang menganggap dunia ini adalah surga, bebas mau berbuat apa saja ya. Maka kita tinggal memposisikan diri kita itu sebagai orang beriman apa orang yang tidak beriman. Kalau kita sebagai orang beriman, ya kita itu hidup dalam aturan Islam, tidak bisa hidup seenaknya. Speakernya Ya, tidak bisa di luar satu, tidak ada mas. Di luar, di luar ya. tidak bisa seenak sekali. Di luar sama di ruang tengah itu. Oh iya, wis. Ada aturan yang harus dijalankan. Tidak hanya agama ya, wong sekolah aja ada aturannya. Kamu hari Senin seragamnya ini, hari Kamis seragamnya ini, masuknya jam 7, pulangnya jam sekian. Ya. Sekolah ada aturannya, bekerja ada aturannya, masuk jam sekian, pulang jam sekian, tidak boleh terlambat, harus mengerjakan pekerjaan dengan baik. Kalau urusan dunia saja mau diatur, apalagi urusan akhirat harusnya mau diatur juga. Ya. Dunia ini sebentar, sementara akhirat itu adalah selamanya, abadi. Maka kita harus paham makna kebebasan dalam Islam ya. Ini karena terkait dengan hari kemerdekaan ya. Merdeka itu bebas, bebas dari penjajah, tapi nggak tahu sekarang bebas dari serangan-serangan orang yang mau menghancurkan NKRI ya, kita nggak tahu ya. Serangan ekonomi, serangan politik, serangan budaya dan sebagainya. Yang lebih ngeri lagi adalah serangan akidah. Di luar sana itu sudah melegalkan yang namanya LGBT ya. Alhamdulillah kita di Indonesia masih banyak ulama, masih banyak orang yang baik sehingga LGBT itu dapat kita tangkis ya, tegas kita cegah ya. Sampai-sampai ada pendeta yang bilang kita bersyukur di Indonesia itu mayoritas Islam sehingga LGBT dapat dicegah. Jadi orang pendeta ya, orang Kristen bersyukur kepada orang Islam di Indonesia. Ya. Katanya apa? Oh, di Amerika itu gereja-gereja sudah melegalkan LGBT. Ngeri kan? Kalau di Indonesia gereja melegalkan, ngeri. Makanya Indonesia, alhamdulillah, ya mayoritas Muslim, masih banyak ulama yang dengan tegas menangkal ya pemahaman menyimpang terkait LGBT ini. Baru bulan kemarin itu ada mau mengadakan pertemuan festival LGBT di Jakarta, langsung dibatalkan. Ya, ngeri ini. Maka marilah kita lindungi diri kita, keluarga kita, putra putri kita dari perang pemikiran, perang akidah ya, yang membahayakan agama kita ya. Jadi kebebasan dalam Islam
adalah kebebasan yang berarti kita berada dalam aturan Islam, ya. Artinya bebas dalam artian ada batasannya. Misalnya dalam urusan dunia, mau bekerja apa saja bebas, yang penting halal. Mau nikah siapa saja bebas, yang penting yang penting jangan jeruk makan jeruk. Lanang seneng karo lanang sih, plus karo plus ya konslet. Ya, min karo min. Ora dadi ya. Ora dadi. Jadi bebas dalam Islam adalah kebebasan yang ada naungannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yaitu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Mau menikah 1, 2, 3 boleh. Dalam Islam itu ada poligami maksimal 4 ya. Tapi bagi yang mampu, nek orang mampu aja coba-coba. Coba di mana? Ya. Maka beruntunglah kita, alhamdulillah kita punya pedoman hidup, ya, Al-Quran dan Sunnah yang menjadi cahaya untuk kita menaungi kehidupan di dunia ini, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat, ya. Karena orang yang berada dalam iman dan Islam sejatinya adalah orang yang punya kehidupan yang sebenarnya, punya cahaya. Dia tahu kemana dia melangkah, ya. Arah jalannya jelas, mau ngapain di dunia itu jelas, ya. Mau beribadah, beramal soleh sebagai bekal untuk akhirat, ya. Sedangkan orang yang tidak beriman ibaratnya tidak punya cahaya, hidup dalam kegelapan, tidak tahu kemana arah tujuannya, ya. Bahkan di Al-Quran digambarkan sebagai mayat yang berjalan, ya. Ya. Zombie, ya. Nah, ini zombie itu benar-benar ada juga di Amerika, ya. Di Philadelphia kalau nggak salah. Maksudnya apa? Mereka itu adalah orang-orang yang kecanduan narkoba, ya. Jadi sudah kayak orang gila, ya. Di jalanan itu banyak kelihatan orang yang kecanduan. Ini udah kayak zombie beneran di dunia nyata, ya. Alhamdulillah kita di Indonesia, ya, aturan tegas, ya, larangan terhadap narkoba, ya. Maka kita berada di dalam lingkungan yang insya Allah aman, gitu, ya. Kalau di negara lain, ya, karena mereka mungkin tidak tegas dengan aturan yang mereka buat, ya, tidak tegas terhadap orang-orang yang
mengkonsumsi narkoba, sehingga ada yang banyak yang kecanduan, ya, nampak kelihatan seperti zombie, ya. Jamaah sekalian, ada satu hadis yang menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku nantinya akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau, enggan, ya. Kok ana sing ora gelem mau masuk surga, ya. Faman ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang enggak mau masuk surga? Ya. Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, ya, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepadaku, maka dia telah enggan, artinya dia tidak mau masuk surga, ya. Maka kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Ada aturan-aturan yang harus dijalankan, tidak bisa hidup seenaknya, ya. Contohnya dalam beribadah, kita diperintahkan untuk jalankan sholat fardu 5 kali dalam sehari, tidak pandang bulu siapapun, ya, yang besar yang kecil, ya, kecuali yang anak kecil ya enggak, ya, yang sudah balik, ya, laki-laki perempuan sama, kaya atau miskin, bahkan orang sakit pun masih tetap diwajibkan untuk mengerjakan sholat, apalagi yang sehat, ya. Kemudian dalam hal bermuamalah, ya, berinteraksi dengan orang lain, kita diperintahkan untuk mencontoh kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jangan mau seenaknya sendiri, ya. Mau ngomong apa, ini mulut-mulut gue. Tidak bisa, kita harus mengikuti contoh dari Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita untuk berkata yang baik atau diam, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang ngaku-ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik atau diam. Maka Islam itu mengatur lisan ini dijaga betul, ya. Lisan ini, ya, ibaratnya apa, tidak bertulang, ya. Omongan itu kan lebih tajam dari pedang, bisa nuncelep, apa nuncelep, ya, nusuk ke dalam hati, ya. Padahal bukan senjata tajam, tapi sakitnya di sini. Maka, ya, Nabi sampai membandingkan dengan apa namanya, keimanan, ya. Kowe nek ngaku-ngaku orang beriman, ya, ngomongnya sih bener. Ibaratnya kalau
ibaratnya apa? Ngomong orang yang suka ngomongnya sembarangan itu imannya diragukan ya. Nek bener-bener orang beriman ya ngomongnya dijaga, disaring. Kayak ngomongnya apik apa ora, kayak ngomong aku menyinggung perasaan apa ora. Apalagi yang bicaranya kasar pakai nama-nama binatang itu bisa lebih menyakiti ya. Jadi itu contoh bahwa kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bentuk ibadah, aktivitas, kegiatan pribadi maupun bersama ataupun di lingkupan keluarga atau masyarakat dan dimanapun, kita senantiasa berpedoman dengan aturan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak bisa bebas sebebas-bebasnya ya. Tapi bukan berarti kita tidak punya kebebasan ya. Bahkan dalam hal iman itu juga manusia itu diberikan kebebasan. Maksudnya mau beriman silahkan, mau tidak beriman silahkan. Tapi masing-masing ada konsekuensinya. Orang beriman dijamin surga, orang yang tidak beriman dijamin neraka gitu kan. Baik, mungkin itu sedikit tausiah. Cukup lah ya, nggak usah panjang-panjang. Apa wis ketahuan gitu? Cukup gitu. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT agar senantiasa dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Rasulullah contohkan, sehingga kita layak mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang tadi disampaikan kita bisa mengamalkannya dan yang menyampaikan mendapat manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kula permisi mawon nggih. Nggih, tur nuwun. Kain pojok. Pojok lero tuh. Ya deh. Apa sih? Saya kan udah ngasih itu dulu ya. Ya alhamdulillah ya. Ya, untuk acara yang ketiga sambutan dari Ketua Pertuni Banyumas kepada Mas Ardal Purbowo, disilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya, hari ini merdeka. Alhamdulillah. Pertuni Banyumas, siap ya, oke. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di pertemuan rutin Pertuni Banyumas per Agustus 2023. Sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ya. Bagi yang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya, sehat sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin.
Ya. Jadi kayak tukang parkir. Oke, pada kesempatan di pertemuan hari ini, oke siap. Ada beberapa informasi mengenai kepengurusan dan di luar kepengurusan yang ingin saya sampaikan. Untuk masalah kepengurusan di bulan kemarin, bulan Juli ya, berarti ada 2 kegiatan dari kepengurusan, yaitu adanya pertemuan di Pendopo. Sudah lihat YouTube-nya belum? Oh, lihat ada pertemuan di Pendopo untuk acara dari Kesbangpol berupa yaitu mitigasi pencegahan sengketa ormas ya. Hah? Oh iya, Bu sini Bu. Iya. Nanti nih ada Bu Susi, nanti itu di acara ramah tamah ya. Oke, di pertemuan acara tersebut, kegiatan tersebut itu mengumpulkan seluruh ormas yang sudah terdaftar di Kesbangpol Banyumas. Jadi ada sekitar 182 ormas dan 199 sama yayasan di Banyumas. Itu yang terdaftar teman-teman. Dan yang belum terdaftar banyak. Alhamdulillah Pertuni Banyumas ini sudah terdaftar di Kesbangpol. Gitu, alhamdulillah. Kenapa harus ke Kesbangpol Banyumas ini? Karena ini untuk mengontrol ya, Pemda sendiri untuk mengontrol semua kegiatan masyarakat di Banyumas, yang salah satunya adalah untuk berkumpul, berorganisasi dan lain sebagainya. Makanya perlu adanya kita harus terdaftar di Kesbangpol Banyumas. Dan kemarin sempat ada ya, ini monggo nanti didengarkan lagi teman-teman, karena ini penting ya. Saya harus menyampaikan karena sudah bergelontor di DPC lain dan termasuk DPD maupun DPP gitu. Jadi kemarin sempat ada hoax atau hembusan info ya mengenai peraturan sekarang. Jadi ormas-ormas itu harus terdaftar, yang pusat terutama ya, itu harus terdaftar juga di Kemenkumham ya. Tahu Kemenkumham? Kementerian Hukum dan ya Asasi Manusia, betul. Jadi dan Pertuni sudah mengurus itu semua dari DPP, kemarin DPP, DPD sudah kemarin di 2018 sudah selesai. Makanya kemarin alhamdulillah bisa ada kegiatan juga di DPD ya kemarin ya. Terus di sini, kalau di sini saya kurang paham, tapi intinya dari pusat sampai provinsi itu sudah terdaftar baik di Kesbangpol maupun di Kemenkumham. Jadi sudah nggak ada ya. Kemarin ada yang kan ada gosip itu Pertuni itu nggak bisa terdaftar di Kemenkumham karena omongnya bentuknya persatuan itu salah besar itu salah besar. Jadi sudah beres semua, kita sudah legalitas sudah sah baik di Kesbangpol maupun di Kemenkumham gitu teman-teman. Kemudian kemarin juga ada kegiatan yang kita halo, oh, iya. Kita mengirimkan kandidat ya, perwakilan dari pengurus dan anggota ya, ada Mbak Asturi sama Bu Emma dalam kegiatan di Kesbangpol provinsi yang diprakarsai oleh DPD Pertuni Jawa Tengah gitu. Itu judulnya apa Mbak Asturi ya kemarin ya, pemberdayaan wanita, pemberdayaan perempuan tunanetra ya. Iya itu pokoknya. Nanti monggo kalau Mbak Sri bisa bisa menceritakan bagaimana kegiatan tersebut. Gitu teman-teman. Kemudian juga kemarin ini di luar dari kepengurusan ada lagi ini masalah, ini ada Bu Susi sudah hadir ya Bu.
Ini Bu Susi adalah saru-saru. Ini Bu Susi ini adalah apa namanya Bu? Duta donasi kacamata. Oh ya, dari ya duta donasi MGI. MGI apa Bu? Mega Gloria Internasional itu yang akan mendonasikan frame ya atau kacamata untuk penyandang glukoma. Di sini ada yang kena glukoma kan? Ya nanti untuk penjelasan selanjutnya nanti di acara ramah tamah ya Bu ya. Ya, ini nanti akan menjelaskan bentuk donasi untuk teman-teman yang mengidap atau menyandang glukoma, gitu. Terus kemudian berkaitan ini teman-teman yang kemarin saya banyak dicuratin juga oleh teman-teman sejak saya upload informasi mengenai sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah yang gratis untuk anak SMA sampai sekolah tinggi atau setara dengan universitas ya. Jadi perlu diinformasikan untuk SMA negeri sekarang, baik SMA negeri masukkan SMK negeri itu sekarang gratis teman-teman ya. Kemudian ada dari pergub ya, dari pergub mohon diperhatikan ya teman-teman sih anaknya kayak pada mlebu SMA ya. Ya, jadi sekarang gratis teman-teman. Dari Bapak Gubernur sendiri sudah menyatakan bahwa untuk sekolah ini sudah tidak dipungut SPP maupun uang gedung gitu. Yang negeri, sing swasta ya Bu. Jadi bisa teman-teman kalau ini diarahkan ke sekolah negeri ya gitu. Dan sekarang untuk sekolah negeri itu nggak harus pintar juga gitu anak-anaknya, karena ada sistem zonasi. Tahu sistem zonasi nggak? Jadi yang terdekat di wilayahnya teman-teman itu. Nah, misalnya Pasri Munsang nih sama Pak Budi, berarti paling dekat mana nih? SMA 5 apa ya? Sama apa jauh loh, SMA 5 kayaknya paling dekat. Ya intinya ada sistem zonasi. Jadi teman-teman bisa menggunakan menggunakan kebijakan tersebut untuk menyekolahkan anak-anak teman-teman gitu kan. Kecuali kalau SMK negeri itu kayaknya enggak, dia bukan zonasi, itu sebenarnya apa ya, saya lupa. Kejuruan ya Pak. Ini anaknya Pak Sari pernah ke sekolah di kebetulan saya juga sekolah di TU sana, SMK negeri 2 juga. Nah, jadi sekarang teman-teman nggak perlu khawatir, misalnya ini yang anak mau ke SMA melanjutkan itu gratis. Dan yang kemarin saya share di grup juga bagi teman-teman yang paham itu, ada sekolah tinggi yang gratis dan ketika lulus langsung masuk jadi ASN ya, ada di STAN, baik ada di macam-macam itu. Kemarin saya share ada 16 sekolah ya, ada statistik, ada sampai pelayaran, sampai macam-macam lah ya, penerbangan juga ada itu kayaknya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa mengarahkan anaknya teman-teman ke sana. Dan juga kemarin juga ada yang nanya, ini kalau pakai KIS bisa apa enggak sih gitu ya untuk sekolah. KIP maksudnya. Iya, KIP maksudnya, bisa enggak gitu. Bisa, itu ada. Jadi memang sekarang sekolah-sekolah bisa kayak universitas itu bisa menggunakan KIP ya. Ada sistem bidik misi dan lain sebagainya. Jadi sekarang jangan khawatir teman-teman untuk menyekolahkan anaknya teman-teman ke jenjang yang lebih tinggi demi masa depan yang terbaik untuk anaknya penjenengan semua. Seperti itu saja teman-teman. Ini saya bawa brosur untuk universitas terbuka. Universitas terbuka itu misalnya anaknya teman-teman pengen sambil part time kerja atau ini kok nangeng mbak sih primi? Oh lurus ya? Oh kesini aja ya? Cek. Oh iya. Ya, ini saya ada brosur untuk universitas terbuka ya. Jadi
universitas terbuka ini adalah universitas yang teman-teman bisa anaknya teman-teman bisa bisa melanjutkan ke sekolah itu tanpa harus ada nggak gratis tapi ya nggak gratis tapi ada beasiswanya kok. Aku lihat ada beasiswanya sih gitu, mungkin bisa mengajukan beasiswa seperti itu. Dan ini keuntungannya adalah nggak perlu reguler ya, dalam arti berangkat ke tempat perkuliahan jadi bisa sambil kerja dan lain sebagainya gitu, atau part time itu teman-teman jadi bisa sambil kerja bisa sambil kuliah. Di sini ada namanya universitas terbuka, tempatnya itu di daerah Grendeng, tapi kan lagi direnovasi sih kalau nggak salah sih. Ini kalau nggak salah kayaknya sekarang di ini deh deket bekas SMA veteran tahu. Nah kayaknya di daerah situ kayaknya ya, tapi mungkin nanti kalau salah nanti mohon di konfirmasi kembali mungkin yang tahu. Seperti itu. Jadi dan saya pikir ya ini bisa sambil kerja part time, dan juga di sini kayaknya ada beasiswanya juga gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya anak yang mau melanjutkan itu bisa mencari beasiswa yang ada di universitas tersebut gitu, baik beasiswa berupa prestasi maupun beasiswa karena kurang mampu gitu ya, gitu ada teman-teman. Jadi jangan khawatir. Kemarin juga saya lihat di Amikom juga ada beasiswa juga, kemudian di mana ya, ada banyak lah gitu. Silakan nanti teman-teman kalau memang butuh informasi lebih lanjut bisa tanyakan ke saya di belakang gitu. Oke, sekian dulu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Pertuni Banyumas. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya Bu, habis ini ya. Terima kasih. Untuk acara berikutnya, laporan-laporan. Yang pertama dari Bendahara kepada Bapak Ahmadi, disilakan. Singapot. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mudah-mudahan hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat, begitu ya. Ya, seperti biasa akan saya laporkan kaitannya dengan kondisi kas Pertuni Banyumas. Untuk bulan Juli ya, sebelumnya kita punya saldo 3.096.000 rupiah. 3.096.000 rupiah. Kemudian bulan Juli ini ada pemasukan sebesar 100.000 rupiah. Kemudian untuk pengeluaran ini lumayan agak besar, ada pengeluaran sebesar 1 juta rupiah. Ini untuk kegiatan mengikuti pemberdayaan perempuan di Semarang. Ini 2 orang yang berangkat mewakili Pertuni Banyumas dengan dana 1 juta rupiah. Dengan demikian untuk saldo akhir pada bulan Juli
Ini dapat saya laporkan kondisi awal 3.096.000 rupiah, ada pemasukan 100.000 rupiah, kemudian pengeluaran 1 juta, sehingga untuk saldo akhir pada bulan Juli ini sebesar 2.196.000 rupiah. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya laporan dari Dankes dan Sturi. Terus, ke mana? Ke Mbak Arsuri, nganggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya teman-teman? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti biasa akan saya laporkan keadaan dana kesehatan Pertuni Banyumas untuk bulan Juli tahun 2023, yaitu saldo awal sebesar 2.706.500 rupiah. Ada pemasukan sebesar 100.000 rupiah dan pengeluaran 50.000 rupiah untuk rawat inap Bapak Selamat Kaliwadas ya. Jadi saldo akhir untuk bulan Juli yaitu saldo awal 2.706.500 rupiah ditambah pemasukan 100.000 rupiah dikurangi pengeluaran 50.000 rupiah menjadi total 2.756.500 rupiah. Demikian yang dapat saya laporkan. Ada kekurangan dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan haknya bisa menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara laporan sudah selesai. Iya, maksudnya laporan keuangan, iya maksudnya keuangan DPT rampung. Dan yang berikutnya dari koperasi kepada seksi koperasi Bapak Supri, disilakan. Orang diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa ketemu lagi dengan panjenengan semua. Ini suara saya lagi serak banget. Kebanyakan apa ya? Kebanyakan es krim apa ya? Semuanya sehat? Orang bisa melung-melung ya. Akan lucu ini. Saya akan melaporkan untuk bulan Juli ya, simpan pinjam Pertuni atau bisa dikatakan koperasi. Sebenarnya simpan pinjam. Juli 2023 modal 9.238.500 rupiah.
ditambah jasa 330.000 rupiah, tambah jasa 330.000 rupiah, sama dengan ada 9.568.500 rupiah, dipinjamkan 9.908.000 rupiah. Dipinjamkan 9.090.000, keliru ya tulisannya, 98.000 rupiah. Jadi tinggal sisa ada 470.500 rupiah. Diambil jasa 330.000 rupiah, kas 140.500 rupiah. Ada kas ada 140.500 rupiah. Demikian yang mendaftar pinjam hari ini pun ada pemasukan. Kemarin siapa yang daftar? Bu Yani ya. Bu Yani udah hadir apa belum? Iya, ya. Demikian ya semuanya, semoga sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara berikutnya ramah tamah. Sebelum Bu Susi menyampaikan sesuatu, mohon bagi sing ngurusi snack dibagi wis kemlikik. Monggo dibagirin. Oke, teman-teman, di acara Ramah Tamah ini di sini ada Bu Susi tadi yang sudah saya jelaskan dari MGI ya Bu. Dan ini jadi ceritanya MGI ini akan mendonasikan kacamata khusus untuk teman-teman yang penyandang glukoma. Nah, ini untuk keterangan lebih lanjut bagaimana kacamata tersebut dan apa efeknya untuk teman-teman yang glukoma ini, monggo Bu Susi silakan dijelaskan lebih detail kembali. Terima kasih. Kalau saya di sini kedengaran nggak ya Bu Pak? Sampai luar dengar nggak? Ada. Ya, saya tunggu sebentar ya. Ini sampai mereka selesai. Di dalam dengar Ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diberi kesempatan sehat, kesempatan nikmat untuk berkumpul, sehingga saya bisa menginformasikan ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Saya sedang tidak menggurui, saya hanya berbagi informasi. Siapa tahu nanti informasi ini bisa bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Perkenalkan saya Susi dari Duta Donasi PT Mega Gloriang Internasional. Sholawat serta salam selalu kita haturkan, selalu kita panjatkan kepada Nabi besar kita,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ibu-ibu, nyun sewu, bapak-bapak sudah siap ya? Kami dari PT Mega Gloria Internasional itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang alat-alat terapi kesehatan dan kecantikan, terutama alat-alat terapi kesehatan, Ibu Bapak. Kami dari perusahaan PT Mega Gloria Internasional ini di Indonesia sudah berdiri 5 tahun yang lalu. Tahun ini adalah tahun ke-6. Program utama kita yaitu 1, kepada penderita glukoma. Dengarkan Ibu, penderita glukoma itu untuk semua umur, semua kalangan, entah kaya, entah miskin. Yang penting mereka mempunyai surat keterangan dokter bahwa si penderita itu terdiagnosa glukoma. Nanti kita bantu untuk mendapatkan frame kacamata gratis. Frame Ibu. Nanti syaratnya apa saja? Surat keterangan dokter, kemudian fotokopi KK dan KTP. Jadi yang kita donasikan, nyun sewu yang kita donasikan itu frame-nya. Karena apa? Kalau seandainya kita sudah terkena glukoma, apalagi tekanannya sudah tinggi, nyun sewu, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sedang tidak ini, tapi menginformasikan. Kalau sudah terkena glukoma, tekanannya sudah tinggi, nyun sewu jadi buta permanen, Nah, jadi fungsi kacamata kita apa? Fungsinya itu membantu biar penekanan bola mata tidak semakin tinggi. Karena apa? Di saat tekanan bola mata tinggi, itu yang ada rasa sakit kepala, nyeri, pusing, pokoknya terjadi rasa kesakitan yang luar biasa. Jadi dokter spesialis manapun itu mengatakan kalau sudah terkena glukoma, apalagi tekanannya sudah 55 ke atas, dipastikan terjadi kebutaan. Jadi fungsi frame kacamata dari kita membantu biar penekanan bola mata tidak semakin tinggi. Mengurangi rasa sakit, istilahnya seperti itu Pak, Bu. Tapi cara kerjanya tergantung metabolisme tubuh masing-masing. Kalau seandainya Ibu Bapak semua sering konsumsi obat, jadi cara kerjanya membuang racun dulu Pak, Bu. Karena obat itu ternyata racun, racun dibuang di dalam tubuh kita. Nanti kalau racun sudah keluar dari tubuh kita, baru akan membantu memperbaiki sel yang perlu diperbaiki. Jadi alat-alat kita itu, alat terapi kita itu bekerja sendiri Pak, karena dengan menggunakan nanoteknologi. Jadi yang kita donasikan frame, lah nanti kalau seandainya salah satu bapak matanya masih ada minnya atau plusnya, nanti lensanya diganti sesuai dengan kebutuhan mata. Seperti itu. Jadi yang berfungsi di frame-nya. Kok bisa ya? Frame-nya bisa membantu mengurangi tekanan bola mata. Nanti ibu bapak semua bisa minta tolong putrane, nopo cucune yang bisa buka HP, searching apa itu inframerah jauh, apa itu ion negatif, apa itu germanium, apa itu batu turmalin. Itu terkandung semuanya di dalam satu frame kacamata kita. Jadi fungsinya itu untuk membantu melancarkan peredaran darah. Kalau seandainya peredaran darah kita sudah lancar, insya Allah sumbatan-sumbatan yang ada di dalam tubuh kita itu akan lancar. Jadi mengurangi rasa sakit seperti itu, Bu, Pak. Nanti yang di sini yang ada glukoma, nanti bisa hubungi saya. Terus dikumpulkan fotokopi KK dan KTP, kemudian surat keterangan dari dokter, itu saja. Gratis,
tidak ada biaya sama sekali. Di sini ada yang glukoma, Ibu Bapak? Kebanyakan glukoma, Bu. Ya, nanti saya boleh nih saya data semuanya. Nanti mengumpulkan, segera nanti saya bantu. Insya Allah kalau seandainya persyaratan lolos, paling cepat 2 minggu Pak Bu. Lah kalau paling lama kurang lebih 1 bulan. Remnya datang karena program ini sudah kita berjalan di 22 negara. Sudah programnya sudah berdonasi ini sudah 10 tahun. Alhamdulillah yang kita donasikan hampir 80% mengalami perbaikan. Kemudian kategori kedua apa? Mereka anak-anak di bawah usia 16 tahun min di atas 5. Ingat Ibu Bapak semua, kalau seandainya ada anak kita, cucu kita, saudara kita, keponakan kita yang masih SD, itu sudah min tinggi, dipastikan 20 tahun sampai 20 tahun ke depan dipastikan buta. Ini sudah banyak terjadi. Makanya sebelum terlanjur, sebelum terlambat, kalau seandainya anak-anak kita menggunakan HP, ya, sekarang kan banyak sekali menggunakan HP, mending mereka menangis sekarang Bu Pak, ketimbang kita nanti menangis 20 tahun yang akan datang. Seperti itu. Jadi kita lebih baik menjaga daripada sudah terlanjur. Karena kalau sudah terkena matanya, maaf, kalau sudah terkena matanya, penglihatan jendela dunia kita sudah terhambat. Ya, makanya dari MGI itu berdonasi seperti itu karena mereka itu instan atau langsung kebutaan Pak Bu. Ini saya tekankan lagi kepada Ibu Bapak semua, program ini gratis, kita bantu semampunya. Yang penting Bapak Ibu mau mengumpulkan data-datanya, saya bantu semaksimal mungkin. Ibu Bapak bersedia untuk mendapatkan frame kacamata gratis ini? Ada kacanya, cuman kacanya kan nggak ada kandungannya Pak. Karena apa? Kadang-kadang kalau salah satu matanya ada yang melihat kan mungkin ada plus atau ada min atau ada silinder, nanti diganti sesuai kebutuhan mata masing-masing. Ada, itu frame-nya, ada lensanya, cuman nggak ada kandungan min plusnya Pak. Nggih, pripun? Takon apa? Ya ada Pak, cuman nggak ada kandungan min plusnya. Jadi netal cuman untuk yang berfungsi itu untuk frame-nya, untuk membantu mengurangi rasa sakit. Karena apa? Saya kemarin menemui satu keluarga Pak, bapaknya itu sudah terkena glukoma dan bola matanya nyun sewu sudah diangkat. Bapaknya Mas Hergus tahu? Itu bapaknya Mas Hergus sudah diangkat bola matanya, okay? Tapi di saat rasa nyeri itu datang, di saat tekanannya tinggi, bapaknya Mas Hergus itu sampai depresi hampir 2 hari. Seperti itu. Makanya karena rasa sakitnya, karena dioperasi pun itu hasilnya 50-50 juga. Seperti itu. Kemarin saya mengajukan keluarganya Mas Hergus, itu bapaknya sudah kena. Kemudian istrinya Mas Hergus sudah kena. Kemudian Mas Hergus, adiknya 2 sudah kena. Tapi yang baru dapat donasi adiknya Mas Hergus 2 sama Mas Hergus. Karena mereka sudah mempunyai surat keterangan dokter. Sementara bapaknya sama istrinya belum ada. Jadi dipending, masih PR buat saya Pak. Itu. Nah itu nanti kalau ibu bapak semua punya kontaknya Mas Hergus, tanya pakai kacamata itu rasanya bagaimana, seperti itu, biar bapak ibu tahu. Nah kemarin saya ketemu Mas Hergus, saya tanya gimana Mas pakai ini, mendingan Mbak, alhamdulillah rasa pusing yang ada di kepala saya agak berkurang, seperti itu. Oke. Jadi fungsinya mengurangi rasa sakit Pak. Ternyata kalau glukoma itu lagi kalau tekanannya tinggi, apalagi pikirannya lagi banyak,
Pusing itu tekanannya tinggi, pusing sampai juling-juling katanya. Sampai rasanya nggak karu-karuan. Seperti itu mboten nggih Pak Bu rasanya? Yang glukoma seperti itu? Nggih, heeh. Napa? Oh. Nggih, pripun? Jadi gini Pak. Jadi gini, untuk kalau sudah nyun sewu nggih, kalau sudah buta, dokter spesialis manapun itu mengatakan sudah tidak bisa disembuhkan. Tapi fungsi kacamata kita membantu mengurangi rasa sakit dulu gitu loh maksudnya. Jadi mengurangi rasa sakit, setidaknya beban kita itu berkurang Pak Bu. Tapi alhamdulillah ada yang memakai produk kita itu sedikit ada perubahan banyak Pak. Karena apa? Program donasi ini kalau seandainya mereka yang kita donasikan tidak ada mengalami perubahan, rata-rata pada komplain apa mboten? Alhamdulillah selama 10 tahun 80% yang kita donasikan banyak mengalami perbaikan. Tergantung metabolisme tubuh masing-masing. Dan produk kita sudah diakui dunia, sudah diakui oleh WHO. Jadi produk kita itu insya Allah bukan produk yang ecek-ecek. Nanti semua kan mungkin di rumah putranya punya HP yang bisa pada jalan sendiri suruh searching aja MGI, kita di situ websitenya ada MGI Mega Gloriang Internasional. Jadi gini, kasihan ya Pak Sairin ya. Jadi gini Ibu Bapak, kita kan donasinya frame gitu. Lah frame-nya itu nanti kalau seandainya Ibu Bapak kok salah satu matanya ada min atau ada plus atau ada silindirnya, dibawa ke optik aja, periksa, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Kayak gitu. Lah frame-nya pakai frame kita. Nyoba apa? Jadi gini, kalau seandainya jenengan semua sudah pernah periksa ke dokter, biasanya kan ada surat diagnosanya tuh. Ya kan? Ada surat diagnosanya atau surat kontrol lah. Atas nama Bapak Sahirin, jenis kelamin laki-laki, umur 70 tahun, mamane, alamatnya mana, diagnosanya kan ada nih, kalau nggak katarak, kalau nggak glukoma, kalau nggak retinopati banyak sekali penyakit mata, abrasi penglihatan seperti itu. Lah di diagnosanya itu kalau glukoma nanti disertakan fotokopi KK dan KTP, serahkan ke saya. Seperti itu, gratis Ibu Bapak semua, tidak ada biayanya sama sekali. Seperti itu. Iya, kan biasanya netral. Oh, jadi gini, kita frame-nya itu ukurannya luar negeri. Jadi ukuran luar negeri kan badannya gede-gede, jadi dipakai anak, orang tua itu pas. Seperti itu. Mas Hergus kan orangnya agak gede, itu muat. Seperti itu. Jadi enggak bisa Pak, karena gini, kacamata kita dikasihkan anak-anak kecil di bawah usia 5 tahun pun muat. Ya, jadi satu ukuran itu untuk semuanya. Seperti itu. Kalau saya sih, menurut saya yang penting fungsinya Pak. Manfaatnya itu bisa untuk membantu kita, itu sudah luar biasa.
Karena apa? Program ini gratis, tidak ada biaya sama sekali. Kalau kita seandainya diberikan kok itu untuk manfaat tubuh kita ada, itu kita bersyukur atau tidak? Nah seperti itu. Kalau Bapak Ibu semua berkenan, nanti bisa didata, Mas Bowo, bisa didata. Saya bantu Bu, Pak, bantu sampai sedapatnya, tapi yang penting ada surat keterangan dokter bahwa beliau menderita glukoma, titik, itu saja. Kemudian surat keterangan dokter, KTP dan KK itu. Kemudian nggak apa-apa sih Pak, karena fungsi kacamata kita kalau seandainya nggak untuk glukoma, mamane pas mana bapak tekuknya mandan kaku, atau dongkolnya mandan linu, atau giginya cenut-cenut bisa ditempelin kok di situ. Karena produk kita itu satu kacamata ini bisa untuk membantu mengurangi berbagai keluhan kita. Mungkin mereka yang punya min, punya plus, punya silinder, punya katarak, punya glukoma, punya vertigo, punya migrain, punya sinusitis, keadaan gula tinggi, mata gerak, mata juling, itu bisa satu kacamata seperti itu. Tidak apa-apa, yang penting surat keterangan dokter bahwa Bapak benar-benar ada glukomanya itu. Entah tahun berapa, yang penting Bapak KTP-nya sama, kakaknya sama, di surat keterangan dokter sama, kita ajukan. Seperti itu. Siap. Oke. Semoga masih ada nih Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di luar, kalau ada surat keterangan dokternya, nanti bisa dikumpulkan, disertakan dengan fotokopi KK dan KTP, Bapak kontrol ke dokter spesialis mata, mungkin di Katarak Center Tanjung. Kalau enggak, ya itu kan ke Mandaka, sekarang Katarak Center pindah di Tanjung. Kalau enggak di depan Dokter Santoso. Ya, yang penting kita kan periksa nih biasanya, kita periksa. Nah nanti kan ada surat keterangannya Pak, lah itu dibawa pulang aja. Apa? Telepon. Di situ bisa. Pak Anas Answari ngomong lah di situ bisa. Salam. Ya. Kau tahu yang di Dong itu depan Santoso, aku ngepal. Kemudian di Dukuwalu juga ada, di Dukuwulung ngomong yang perempatan Dukuwalu ke utara. Muria. Itu ada juga Katarak Center juga di situ. Itu bisa ada. Yang penting pokoknya surat keterangan dokter menunjukkan glukoma itu ada. Yang penting itu. Kemudian mungkin ada teman, tangga, saudara, keponakan yang punya min tinggi, anak di bawah usia 16 tahun, minnya sudah di atas 5. Nanti kita juga bantu frame-nya. Tapi kalau seandainya untuk anak min itu wajib datang di acara kita. Jadi acara itu ada acara pemeriksaan dan penyerahan kacamata medis. Kalau anak min wajib datang ke acara. Kalau bapak ibu yang glukoma tidak wajib. Nanti saya yang mendatangi seperti itu. Kalau kita acara momnya itu setiap 2 minggu sekali Pak. 2 minggu sekali itu biasanya acara momnya itu di rumah makan Mak Ute. Itu di Damkar ke barat depan kelurahan Purwonegoro, di Desaung Mak Ute, di rumah makan.
Iya rutin, insya Allah rutin kita sudah diadakan dari 1 tahun yang lalu Pak di sini. Nggih, Jambu, terus di Karang Jambu, di Saung. Nah. Jadi kalau untuk yang ingin itu wajib datang ke acara kita karena apa? Di situ diperiksa matanya. Kalau memenuhi syarat 5 ke atas, umurnya 16 ke bawah, nanti kita bisa donasikan frame-nya juga. Acara biasanya dimulai jam 1 Pak, acara pemeriksaannya. Oh ya, silakan. Sudah paham teman-teman, ada pertanyaan lagi? Ini semua saya jelaskan sedikit ya. Ini katanya Pak Sahirin, kemarin tanya sama Mas Hirgus gitu kan. Gimana sih cara mendapatkan surat keterangan dokter itu gitu ya. Kan kalau misalnya langsung ngaju ke spesialis kan ada biaya gitu kan. Nah katanya Mas Hergus itu gratis, tapi gini caranya, tolong dengarkan baik-baik teman-teman. Caranya mengajukan surat rujukan ke puskesmas terdekat dengan menggunakan KIS ya. Nanti minta ajukan ke mana? Tadi kayak Bu Susi sampaikan, misalnya teman-teman yang di Dukuwalu mau ke daerah mana tadi Bu? Katarak Center di Dukuwalu ya? Dukuwulung, sorry. Misalnya apa? Nah, dan kemarin saya ada ide gini, jika teman-teman nanti dicoba aja nanti kalau bisa nggak sih pada mengajukan rujukannya ke JCC ya Bu, yang di Santoso itu ya. Kalau memang bisa semuanya, nanti masalah akomodasi kita tanggung dari Pertuni, gitu. Tapi dari sini, dari Patriot ke JCC ya, balik lagi ke sini. Nah, nanti kita tanggung itu dana, ya maksudnya akomodasinya, supaya teman-teman nggak repot dan ada pendampingnya nanti kan, mungkin bisa sama Pak Haji atau gimana nanti gitu. Biar mempermudah. Jadi teman-teman, tapi ini kalau bisa ya, kalau bisa mengajukan rekomendasi surat rujukan, ajukan ke JCC yang di depan itu, di Jatwin itu, depan rumah sakit Santoso itu. Gitu, paham ya teman-teman ya? Nanti saya jelaskan alamatnya di grup aja ya. Saya lupa namanya JCC itu apa ya, Jawa. Iya, ya itu nanti saya kasih alamatnya di grup ya. Nah, ya. Di grup DP, jadi nanti teman-teman pantau saja di grup WA alamatnya, nanti teman-teman ajukan gitu, yang punya KIS ini ajukan surat rujukan ke puskesmas terdekat, minta surat rekomendasi ke JCC, nanti alamatnya saya kasih tahu gitu ya. Kan tertarik kan nih, menarik kan, jadi gratis, kemudian akomodasi kita tanggung untuk teman-teman di sini yang. Dan nanti kita dampingi, nanti kita kasih pendamping lah, nanti Pak Haji atau siapa yang bisa mendampingi teman-teman dalam mengajukan surat keterangan dokter untuk glukoma, gitu. Kasih ya, dan efeknya gini, jadi yang perlu dipahami adalah tahu frame kacamata itu gagangnya kacamata itu MGI ini spesial teman-teman. Ini spesial banget karena mengandung zat-zat tadi yang Bu Susi sampaikan yang bisa mengurangi rasa sakit. Kalau glukoma itu kan suka membesar mengecil itu ya, matanya itu, bola matanya itu loh. Dan nah ini aku sering lihat teman-teman yang kena glukoma itu kalau udah kumat itu bisa seharian guling-guling di kasur itu biasanya gitu kan. Iya, nah ini bisa mengurangi, bahkan bisa sembuh ya Bu ya, untuk gitu. Tentunya mengurangi ya. Intinya bisa mengurangi rasa sakit teman-teman yang mengidap glukoma, karena glukoma ini nggak sekedar hanya cuma jadi tunanetra saja, tapi karena ada sisi kesehatan, efek samping yang mengakibatkan kita menjadi kurang sehat ya, gitu. Seperti sering pusing ya kan, kambuh-kambuhan, kadang-kadang suka marah-marah sendiri nggak sih? Ya emosi pasti terganggu juga kan, gitu. Nah ini spesialnya di MGI ini frame kacamatanya ya. Jadi frame kacamatanya bukan lensanya yang efek. Jadi ketika menempel di kulit kepala teman-teman ini, dia akan bekerja.
dia akan bekerja ke saraf-sarafnya ya Bu ya, dan akan membuat teman-teman lebih sehat lagi gitu. Bahkan tidak hanya sekedar dari glukomanya, efek dari glukoma saja, bahkan bisa sampai sisi kesehatan lainnya gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa coba saja lah. Lumayan kan gratis sih Be ya. Ada yang kita donasikan ini kacamatanya frame-nya harganya 1.200.000. Makanya gini Pak Bu, kita itu memberikan bantuan donasi ini nggak pere-pere nggih. Harganya itu 1.200.000. Kalau seandainya harga 1.200.000 gratis, Bapak Ibu tidak mau mengusahakan ya eman-eman. Iya kan? Seperti itu Pak Bu. Makanya kemarin saya sama Mas Bowo berbagi cerita, Mas kalau seandainya kita ngisi di Pertuni gimana? Oh ya Mbak, banyak sekali teman-teman saya yang terkena glukoma. Saya tersentuh Pak, satu keluarganya Mas Helgus 5 orang terkena glukoma. Jadi saya kadang-kadang telangsang nggih, dalam artian saya sebagai duta donasi kok tidak bisa membantu, itu suatu kesedihan buat saya. Tapi kalau seandainya saya bertemu dengan Bapak Ibu semua ini tidak kebetulan, tapi ini memang petunjuk dari Allah. Semoga glukoma yang Anda derita itu bisa berkurang rasa sakitnya, seperti itu Pak Bu. Kalau ini Bapak Ibu ada informasi ini disepelekan, ya mohon maaf, saya sudah menginformasikan semaksimal mungkin. Okay? Ini sudah pertemuan Pertuni ini berarti sebanyumas Mas Bowo. Sebanyumas berarti saya bisa menyebar sebanyumas Pak. Umpamanya nih Bapak Wahyu dalamnya mana? Glempang. Bapak Wahyu nanti bisa menginformasikan dan Glempang. Terus Bapak ini siapa ya Pak? Pak dalamnya? Bisa menginformasikan temannya yang ke Batu Raden. Ini namanya informasi getok tular Pak Bu, karena ini adalah donasi yang luar biasa kalau menurut saya. Karena Bapak Ibu kalau selain glukoma itu memang harus wajib beli. Jadi gini Pak, sekarang banyak sekali anak-anak terkena glukoma itu tanpa ada gejala ternyata. Karena apa? Sekarang pemakaian laptop HP yang tanpa ada batasan, seperti itu. Dan kemudian kedua ada juga dari genetik. Nyun sewu, kalau Bapak Ibu di sini semua itu orang tuanya dulu ada yang menderita glukoma, itu bisa menurun ke anak cucu kita loh Pak. Kalau seandainya mereka tidak dibatasi penggunaan HP, atau kita jojoran, kita tanggung resikonya 10 tahun 15 tahun yang akan datang, seperti itu. Nah, kalau mamanya ini di sini ada yang kena katarak atau mungkin Pak Wahyu nopo stit, awalnya panas lah, selain yang glukoma sama min di atas 5 itu memang wajib beli. Wajib beli Pak. Makanya saya ini informasikan benar-benar ini program yang luar biasa, harga 1.200.000 gratis untuk penderita glukoma. Tuh. Kenapa? Kalau boleh bisa terapi pakai ini Bu, cuman memang wajib beli. Seperti itu. Jadi pokoknya selain glukoma itu wajib beli. Maksudnya kalau menginginkan produk kita. Makanya kemarin Mas Bowo ngendika, teman saya banyak yang glukoma Mbak Susi, mbok bisa dibantu. Mas Bowo kan bukan glukoma, Mas Bowo itu kerusakan pada retina mata seperti abrasi penglihatan. Insya Allah Mas Bowo nanti hitung Mas, beli kacamatanya. Mas Bowo itu kemarin sudah merasakan rasanya kacamata kita Pak. Begitu dipakai adem Mas. Tuh, seperti itu. Jadi nanti ini Mas Bowo tadi sudah memberikan solusi untuk mobilitasnya. Kalau seandainya saya kemarin nggak sempat tanya Mas Hergus, Mas kok dapat suratnya bagaimana, itu saya belum sempat tanya. Tadi katanya Mas Bowo sudah berbincang dengan Mas Hergus. Nanti ya coba tanya Mas Hergus, kan Mas Hergus mungkin masuk di grup
Nah, nanti Mas Herkus bisa menceritakan atau bisa memberikan informasi bagaimana dapat suratnya seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi Ibu Bapak semua? Sudah? Salam. Mega Gloriang Internasional. Ini nanti saya bagi kartu namanya. Nggih. Ini ada yang butuh kartu nama saya nopo mboten. Kalau enggak di share di grup ya Mas Bowo. Di share di grup nanti save dan tanya-tanya gratis Pak Bu. Boleh silahkan. Salam. Mas Bowo ini mau di share di grup Mas. Itu nggak? Kemudian kok bisa ya kacamata kita ini bisa untuk membantu mengurangi semuanya? Karena batu germaniumnya, karena batu turmalinnya, karena inframerah jauhnya, karena ion negatifnya. Jadi alhamdulillah selama 10 tahun kita berdonasi, hampir 80% orang yang kita donasikan mengalami perbaikan. Makanya perusahaan itu menciptakan produk-produk Bu Pak. Saya sedikit edukasi nggih, produk-produk yang mana yang bisa untuk membantu kita. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang sering migrain, sering vertigo, sering sakit kepala bisa menggunakan terapi dengan namanya ciput. Ciputnya ini bisa untuk membantu. Coba lihat Pak. Lah ini betul Pak. Ini Bapak beli dari mana? Dikasih sama adik. Sabah Pak. Nuraningsih Karmala. Tapi dia tidak Oh alah. Tapi sudah pernah diinformasikan untuk donasinya belum Pak? Oh iya. Nih Pak. Nah, ini dipakai. Nah ini ciputnya itu bisa untuk membantu mengurangi rasa sakit di kepala juga, membantu migrain, vertigo, kemudian sering pusing gitu. Kemudian yang mereka sering punya masalah lutut bisa pakai deker. Kemudian yang punya asam urat bisa pakai kaos kaki. Kemudian yang punya asam lambung bisa pakai slimming seperti itu Pak Bu. Jadi produk-produk kita itu bisa untuk membantu semua keluhan. Seperti itu. Untuk yang sering cengeng lehernya ada namanya neck belt. Banyak sekali produk-produk kita yang bisa untuk membantu. Karena satu produk ini sebenarnya bisa sih di kacamata ini bisa ditaruh di mana-mana. Cuman etis enggak kalau seandainya kacamata taruh dengkul. Lah, terus kacamata ditaruh di kaki. Kan lucu nggih. Makanya kan perusahaan menciptakan produk-produk yang sama komposisinya dengan kacamata, tapi disesuaikan dengan bentuk tubuh kita. Itu nggih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya di sini tidak menggurui, saya menginformasikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat Ibu Bapak semua. Kita semua bisa menginformasikan ke teman, ke saudara, ke tetangga sekitar kita supaya mereka terhindar dari kebutaan. Oke. Kalau sudah buta kan ya Allah, saya kadang-kadang sedih Pak Bu, kasihan nggih. Makanya kita nanti udah dapat informasi ini bisa menginformasikan ke saudara-saudara di sekeliling kita. Mohon maaf bila ada kesalahan itu mutlak dari saya karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak. Pak Imam mana Pak Imam? Pak Imam? Mana sih? Pak Kaci? Pak Kaci? Ini lanjutin selesaikan ini. Apa lagi? Monggo. Apa silakan. Belum pulang Bu Susinya. Gimana? Usul apa nanya nih? Waalaikumsalam. Mohon maaf ini
Fortuny Banyumas ini mau mengadakan istilahnya memperingati 17 Agustus apa tidak gitu loh. Kalau bisa kan minat kawan-kawan itu acaranya ndak usah yang mewah-mewah lah, cukup karaokean atau gimana gitu. Penting kumpul-kumpul begitu. Setuju? Nah. Ya gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuny Banyumas. Ini mohon maaf ya buat semuanya. Ini untuk masalah tabungan. Kalau mau dibagi yang monggo, mau dilimpahkan ke orang lain ya monggo. Kalau ada yang sanggup memegang seperti itu. Terus masalah HUT RI, apapun acaranya yang penting kebersamaan gitu ya. Monggo ide. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Terima kasih atas usulnya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk menjawab yang tabungan dulu ya kali ya. Ini kenapa? Mau dibagi apa gimana sih maksudnya? Mbok lanjut, Mbok. Kayaknya responnya kurang. Oh, jadi sopong. Kan ya monggo kita siap membaginya. Terus mbok ada yang mau menggantikan memegang ya monggo kayak gitu. Loh, gimana nih sih? Emang ada yang mau ini apa menggantikan apa gimana? Oh iya. Gimana teman-teman untuk tadi Mbak Dwi menyampaikan itu, ada tanggapan nggak? Bawang ngarep kita mau piknik lagi kok. Siapa yang setuju ke Borobudur? Belum tahu mbak paling Borobudur mbak. Nah, kowe esok. Tenang Bu Susi siap membantu. Amin. Ya pokoknya saya pikir sih lanjut aja lah ya. Ngapa sih harus dipikir? Maksudnya yang mau nabung silahkan gitu kan. Ini kan bebas saja. Karena kalau memang itu insya Allah kita adakan lagi wisata berikutnya ya kan. Kan continue bukan di end kan. Ya kan teman-teman. Syukur-syukur untuk sponsor yang suka siapa ngetimbok. Nah, iya. Nah. Udah tenang aja, dilanjut aja saya pikir sih. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, mungkin ada teman-teman pengurus yang mau ikut menjawab apa gimana nih? Pokoknya makan nggak makan asal ngumpul. Nah, gue. Apa mau adain lomba apa nih? Karaokean ya. Keren nek lomba gendong-gendongan udah jajal. Gendong-gendongan ya. Terus ada ininya ya. Hadiahnya apa itu ya. Ya nanti kita pikirkan lagi karena ini kan berkaitan untuk kegiatan ini. Ya, terima aspirasinya, nanti saya tak koordinasi ke teman-teman pengurus dan kepengurusan ya, gitu ya. Ada lagi nggak? Ini yang kacamata, berkaitan kacamata sudah selesai nih, nggak ada yang nanya. Ya intinya kalau memang mau mengajukan surat keterangan dokter, ya tadi saya sampaikan sekali lagi, yang punya KIS ajukan aja ke puskesmas terdekat. Ajukan nanti ke JCC aja nanti biar bareng-bareng kalau bisa. Tapi kalau memang nggak bisa harus rekomendasi di terdekat yang monggo, nah berarti masing-masing gitu ya.
Seperti itu. Kalau mau ke JCC bareng-bareng, ayo nanti ngumpul di Patriot, barengan ke sana. Nanti didampingin oleh pendamping mungkin. Seperti itu. Udah ya? Apalagi? Oke, makasih Mam. Lang di sini makasih. Nih Pak, lanjut nih Pak. Monggo, saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Terima kasih. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Mari acara pada siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca basmalah. Hamdalah ya, hamdalah ya. Anu jajal barang kamu tanah apa orang maksudnya. Ya nanti ada diumumkan. Ya arisan yang dapat samarane Ibu Wasiatun Mbak Atun bojone Saiful. Sekali lagi yang dapat Mbak Atun bojone Saiful. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk yang pinjaman modal tanpa jasa ke, harap pada setor lagi ya. Soalnya ini ada yang ini mau buntu. Mas Saiful tunggu ya. Sini.